Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Khairivo. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum dengan NPM B1 A018117. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang keluarga hukum dalam perbandingan hukum pidana. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke penjelasannya. Keluarga hukum dalam perbandingan hukum pidana. Dalam studi perbandingan hukum pidana, sistem hukum di dunia sering dikelompokkan ke dalam keluarga hukum tertentu. Keluarga hukum ini membantu memahami prinsip dasar, sumber hukum, dan penerapan hukum pidana dalam konteks yang berbeda. Berikut penjelasan beberapa keluarga hukum utama dalam perbandingan hukum pidana. Yang pertama, keluarga hukum civil law atau keluarga hukum sipil. Ciri utama dari keluarga hukum sipil ini berbasis pada hukum tertulis atau kodifikasi seperti KUHP di Indonesia atau Code Penal di Prancis. Hakim berperan sebagai penerap hukum, bukan pencipta hukum. Aturan pidana tersusun dalam sistematis dengan prinsip seperti nullum crimen sine lege atau tidak ada kejahatan tanpa undang-undang. Contoh, hukum pidana di negara-negara Eropa kontinental seperti Prancis, Jerman, Belanda, serta negara-negara yang mengadopsi sistem mereka termasuk Indonesia. Yang selanjutnya yaitu keluarga hukum umum atau common law. Ciri common law ini bersumber dari presiden hukum atau case law yang dibuat oleh pengadilan. Hakim memiliki peran aktif dalam menciptakan hukum melalui putusan mereka. Undang-undang tertulis seperti statutory law melengkapi hukum pidana, tetapi presiden tetap penting. Contoh, hukum pidana di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Selanjutnya yaitu keluarga hukum agama atau religious law yang berciri utama berdasarkan ajaran agama tertentu, misalnya Islam, hukum Yahudi, dan atau hukum Hindu. Dalam hukum Islam, hukum pidana dikenal dengan pembagian seperti hudud atau hukuman tetap, qisas atau pembalasan, dan takzir atau diskresi hakim. Pendekatan hukum agama sering mengintegrasikan nilai spiritual dan moral. Contoh, hukum pidana berbasis syariah di Arab. Hukum pidana berbasis syariah yaitu di Arab Saudi, Iran, atau wilayah tertentu seperti Aceh di Indonesia. Selanjutnya, keluarga hukum sosialis atau socialist law. Socialist law ini berciri utama berdasarkan ideologi sosialis yang menekankan perlindungan terhadap suatu negara dan masyarakat. Hukum pidana sering digunakan untuk melindungi kepentingan negara atas individu. Penekanan pada rehabilitasi pelaku ketimbang hukuman semata. Contoh, sistem hukum pidana di negara-negara bekas Uni Soviet, Tiongkok, dan Vietnam. Hukum adat atau customary law berciri utama berbasis pada norma dan tradisi masyarakat lokal, fokus pada resolusi konflik secara kolektif melalui adat, bukan pada hukum formal.
bukan pada hukuman formal. Tidak selalu kodifikasi, tetapi di beberapa negara diintegrasikan dalam hukum formal. Contoh, sistem pidana adat di Indonesia seperti di Papua atau di Bali, Afrika, dan wilayah Pasifik. Kemudian penerapan dalam perbandingan hukum pidana. Dalam perbandingan hukum pidana, pengelompokan keluarga hukum membantu untuk memahami pendekatan yang berbeda dalam menetapkan tindak pidana dan hukuman, menganalisis bagaimana nilai budaya dan sejarah mempengaruhi sistem hukum, dan kemudian mengidentifikasi potensi harmonisasi hukum pidana, terutama dalam konteks globalisasi atau kerjasama internasional seperti ekstradisi atau perjanjian penegakan hukum lintas negara. Menurut Mark Ansel, para sarjana hukum komparatif setuju dalam membedakan sekurang-kurangnya 5 jenis hukum nasional yang dikelompokkan dalam satu keluarga berdasarkan yang pertama asal usulnya, kemudian perkembangan sejarah, metode penerapannya, dan metode penerapannya. Kelima keluarga besar hukum itu ialah yang pertama ada sistem Eropa kontinental dan Amerika Latin atau disebut dengan sistem of civil law, atau sistem Anglo-American atau disebut dengan common law system. Itu barusan yang kedua. Yang ketiga yaitu sistem Timur Tengah, Middle East system, misal Irak, Yordania, Saudi Arabia, Lebanon, Syria, Maroko, Sudan, dan sebagainya. Yang keempat, sistem Timur Jauh yaitu atau Far East system, misalnya Cina dan Jepang. Kemudian yang kelima, sistem negara-negara sosialis atau socialist law system. Mungkin itu saja, kita langsung kesimpulan pada video kali ini, yaitu klasifikasi keluarga hukum. Sistem hukum di dunia dikelompokkan menjadi beberapa keluarga hukum untuk memahami prinsip dasar sumber hukum dan penerapan hukum pidana. Pengelompokan ini berdasarkan asal usul, perkembangan sejarah, dan metode penerapan hukum. Kemudian 5 keluarga hukum utama, yaitu hukum sipil atau civil law yang berbasis pada hukum tertulis dengan peran hakim sebagai penerap hukum. Contohnya dalam hukum di Prancis dan Jerman dan di Indonesia. Berikutnya hukum umum atau common law berbasis presiden hukum dengan hukum sebagai pembantu, hakim sebagai pembantu hukum. Contohnya Inggris dan Amerika Serikat. Kemudian ada hukum agama atau religious law berdasarkan ajaran agama tertentu seperti syariah dalam Islam. Contohnya Arab Saudi dan Aceh di Indonesia. Kemudian hukum sosialis atau socialist law menekankan perlindungan terhadap masyarakat dan negara. Contohnya Tiongkok dan bekas jajahan Uni Soviet. Kemudian hukum adat atau customary law berbasis tradisi dan norma lokal, sering digunakan di Afrika dan wilayah adat di Indonesia. Kemudian fungsi pengelompokan ini yaitu dengan mempermudah pemahaman pendekatan yang berbeda dalam hukum pidana, kemudian membantu analisis pengaruh budaya dan sejarah pada sistem hukum, kemudian mendorong harmonisasi hukum pidana internasional, misalnya dalam ekstradisi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya dalam video ini. Kali ini dalam video saya, penjelasan saya bersumber dari buku Perbandingan Hukum Pidana karangan Profesor Dr. Badar Nawawi Arif,
Mungkin itu saja. Bila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.